Namun ketika adat istiadat itu dilanggar, hello bro people, welcome back with my channel Pahaya Kriut. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga baik saja ya. Oke bro people, kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Dan ini sedikit horor ya. Bukan sedikit lagi, memang horor banget. Ini pernah terjadi pada tahun 2001, yaitu Perang Sampit atau tragedi Sampit. Jadi konten ini tidak bermaksud apa-apa ya, tidak bermaksud mengungkit luka lama, tidak bermaksud untuk menjadi provokator, tapi sebagai informasi teman-teman yang ada di luar sana bagi yang ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Kita langsung saja ya. Oke, sebelum lanjut saya menjelaskan bahwa di sini banyak versi ya. Kejadian Sampit ini tidak hanya satu kali, mungkin sebelum pecahnya tragedi Sampit ini terjadi ada keributan beberapa kali atau beberapa waktu yang menimbulkan pecahnya Sampit ini. Tapi saya membawa ini dari beberapa informasi ya. Ini salah satunya saja. Bagi teman-teman yang lebih tahu atau mungkin ada yang versi lain yang bisa memberitahu di informasi, silahkan komen di bawah. Oke brave people, tragedi Sampit ini pecah pada tanggal 18 Februari pada 2001. Jadi disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor budaya yang harusnya sebenarnya kita menjunjung tinggi ya, tempat di mana kita berpijak. Awal mulanya kejadian ini yaitu ada sebuah keributan ya yang menimbulkan korban jiwa. Yang pertama yaitu warga Dayak atas nama Sandong. Sandong ini dibunuh oleh orang-orang Madura. Nah pada saat itu, dan dia dikeroyok oleh beberapa orang Madura. Nah pada saat itu kasus ini sudah ditangani oleh polisi. Namun mungkin agak keterlambatan pada penanganan kasus tersebut, makanya beberapa warga orang Dayak berkumpul dan ingin membalas secara pribadi ya teman-teman, jadi tidak menuntut secara jalur hukum karena proses ini terlalu lama menurut mereka ya teman-teman. Dan pada saat itu warga Dayak mendatangi rumah. Setelah itu tersebarlah ya berbagai macam isu, ada yang memprovokasi atau segala macam. Jadi warga Dayak ini membalas ya ke salah satu rumah pelaku, yaitu si Matoyo. Jadi Matoyo ini warga Madura, dan pada saat dilakukan penyerangan ke tempat Matoyo ini tidak ada di rumah. Dan apa yang terjadi, warga Dayak melakukan kerusuhan atau tindak anarkis di sana dan membunuh beberapa sanak saudara dari Matoyo. Disitulah mulai pecah ya teman-teman. Nah setelah itu mereka pulang dan dilakukanlah, dan beberapa pihak dari Madura ini menyatakan ingin membalas lagi teman-teman. Nah kondisi polisi saat itu diturunkan ya, jadi keamanan karena mungkin isu sudah chaos, jadi diturunkan beberapa TNI dan Brimob pada saat itu. Nah setelah itu Madura mencari rumah ya, dan mereka ketemu ke rumah Ki Timil. Namun pada saat itu Timil sudah diamankan. Nah namun di situ para Madura membakar rumah warga-warga Dayak yang ada di sekitar situ dan menyerang beberapa saudara dari Timil, kerabat yang ada di situ juga. Nah disitulah terjadi pecah ya teman-teman. Nah setelah itu sempat ya pada tanggal 18 Februari ini Madura sempat melakukan sweeping ke orang-orang Dayak ya. Bayangkan saja teman-teman, tempat yang dimana warga itu tinggal sendiri malah di sweeping, dan pada akhirnya terdengarlah dari warga Dayak dari daerah lainnya ya, seperti di daerah Katingan di Kalimantan Tengah juga ya, daerah Katingan, Barito, Kahayan, semuanya terdengar. Dan mendengar seperti itu bahwa warga Dayak sudah pecah konflik, dan akhirnya
warga Dayak yang ada di seluruh Kalimantan ini berkumpul di Sampit. Ada yang jalan kaki, ada yang dari daerah aliran sungai melewati naik perahu, ada yang naik truk, semuanya ke Sampit pada tanggal 18 itu. Dan pada tanggal 18 itu ya teman-teman sudah dikuasai oleh Madura ya, pada saat itu suku Madura ya teman-teman. Dan ini sangat kejadian nyata ya teman-teman, benar-benar terjadi. Dan pada saat itulah tanggal 19 ini warga Dayak semua datang, dan akhirnya sering nih di mana-mana pecah, mayat di mana-mana, korban jiwa di mana-mana, terpenggal. Jadi warga Dayak ini memiliki perang ini memakai senjata ya teman-teman. Kalau warga Dayak seperti mandau, sumpit, dan juga dumduman ya. Dumduman itu senjata rakitan, sedangkan warga Madura ini memakai senjata celurit, dan juga ada beberapa bom molotov ya, ciptakan bom molotov, bom yang untuk konflik perang ini. Dan warga Dayak juga memiliki sangat mengerikan juga ya, bahwa warga Dayak ini dulu yang pernah terjadi yaitu dengan cara ngayau. Ngayau itu dengan memanggal kepala. Ya, ini sebenarnya sudah tidak dilakukan lagi. Namun pada saat itu genting, beberapa tokoh juga mungkin bertindak sama. Jadi mereka melakukan ritual ngayau. Ngayau ini dengan memanggal kepala. Dan seakan-akan warga Dayak ini tidak peduli lagi ya, mau dia anak kecil, mau dia perempuan, laki-laki, tua, yang penting kalau mereka melawan ini akan disikat habis. Nah, pada saat itu pada tanggal 19 itu memang sempat Madura ini mendominasi ya, mencari sweeping warga Dayak. Namun setelah siang ke sore itu warga Dayak sudah berkumpul dan melakukan pertempuran berkelahi ya teman-teman. Dengan seperti itulah sebenarnya warga Dayak pada saat itu tidak main-main ya. Namun yang dilakukan warga Dayak ini, mereka hanya melakukan tindak kekerasan itu di luar, seperti contoh di luar gereja, di dalam gereja atau di dalam masjid, tempat-tempat ibadah. Mereka tidak masuk ke situ ya teman-teman. Mereka berpikir juga, dan bagi warga Madura yang mengungsi itu tidak dilakukan sweeping, tidak dilakukan dan pada saat itu ilmu-ilmu Dayak itu sudah keluar. Jadi mereka dengan mengetahui orang Madura atau tidak itu dengan bau. Ini memang nyata teman-teman. Teman-teman bisa tanya langsung dengan warga Sampit yang benar-benar tinggal di sana, yang benar-benar ada pada saat itu. Kalau saya teman-teman, waktu itu saya masih SMP, 2001 itu masih SMP kelas 3. Dan saya dengar waktu itu memang kendaraan bolak-balik ya untuk berangkat atau yang ngungsi. Berangkat itu rame, ngungsi itu juga rame ya teman-teman. Tentunya di dalam konflik ini pasti adanya provokator ya. Ada beberapa provokator yang ditangkap, yaitu 2 dari Pemda, yaitu mereka mengatakan dan mengakui sendiri bahwa pada saat itu diisukan juga perang agama, namun tidak terjadi ya pada saat itu, yaitu pegawai Pemda, Bapeda, dan karyawan di suatu kantor pemerintahan ya. Nah, pada saat itu, dan pada akhirnya pada bulan Maret, pertengahan Maret, setelah terjadi sweeping di mana-mana, tidak hanya di Sampit ya, sampai ke Palangkaraya, Katingan, dan Kuala Kapuas, di daerah sungai-sungai aliran mereka sweeping Madura. Dan pada akhirnya pertengahan Maret itu dilakukan perdamaian, yaitu perdamaian antara suku Madura dan Dayak. Dan itu ditandai dengan membangun tugu Sampit ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau ke arah Sampit di situ. Nah, seperti itu ya teman-teman ceritanya. Dan bagi teman-teman yang ingin ke Sampit tidak perlu takut, karena sebenarnya warga Dayak ini welcome dan baik hati. Namun ketika adat istiadat itu dilanggar, maka itu jangan main-main ya teman-teman dengan adat Dayak. Nah, jadi ya kita seperti biasa, kita baik, tidak ada yang maksud apapun. Lagian di sini dulu karena memang kesalahpahaman teman-teman. Jadi memang sebelum pecah konflik ini terjadi beberapa kali, tidak pada satu kasus saja, mungkin ada yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, bro people, bagi teman-teman yang tahu ceritanya komen di bawah, mungkin bisa ditambahkan
Ya, jika memang itu benar atau yang memang terjadi, itu bisa saya pin di komen saya. Oke, Brave People, terima kasih sudah menonton. Saya Pahaya Kliwut. Maaf sekurang-kurangnya apabila saya salah mengatakan sesuatu. See you in the next video.